Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa wala, amma ba'd. Sayyidi Syekh Dr. Muhammad Fadil, Syekh Rahimuddin, Syekh Diyauddin, dan seluruh masyaikh yang kita hormati dari Eropa sana, dari Istanbul, dari Thailand, dari Indonesia, Singapura, dan khususnya Malaysia. Pengurusi majlis, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalbu kita sangat bahagia. Khasnya malam ini karena kita ditakdirkan dan dipilih oleh Allah menjadi manusia yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai ajarannya, memperdalam rohaniahnya, serta ingin mengikuti jejak perjuangannya. 23 tahun beliau berjuang, berhasil, sukses, sehingga Islam tersebar ke selatan, ke utara, ke barat, dan ke timur. Namun dalam perjalanan 1400 tahun, tidaklah selamanya perjalanan itu manis. Menghadapi fluktuasi, menghadapi pasang surut. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat beliau, mengisi abad ke-14, ke-15 bahkan. Di satu pihak kita mencatat sungguh banyak kemajuan umat Islam di dunia, jumlahnya kurang lebih 1,5 miliar di seluruh pelosok dunia. Masjidnya pun berjuta-juta, pondoknya banyak, madrasahnya banyak. Namun di balik lain, kalau kita hitungkan perbandingan manusia yang sudah bersyahadat masuk dalam agama Islam dan yang belum, maka perbandingannya adalah boleh disebut 1 berbanding 4. Masih 4 miliar lebih yang belum bersyahadat, sedangkan yang sudah bersyahadat barulah kurang lebih 1,5 miliar. Alhamdulillah, kita telah dipilih oleh Allah. Yahdillahu linurihi mayyasha. Dengan peringatan Maulid seperti ini, kita laksanakan perpaduan dalam rangka meningkatkan mahabbah kepada Rasulullah. Sekurang-kurangnya saya ingin dalam waktu yang sangat berharga dan singkat ini 3 hal. Pertama adalah kita tidak boleh lupa terhadap, dalam bahasa kami menyebutnya jasa. Apa sama tak? Jasa itu apa itu? Kerja Rasulullah bagi kita. Ya. Jadi limpahan-limpahan dari Allah melalui Rasulullah bagi kita. Apa-apa saja itu kenikmatan-kenikmatan dari Allah melalui Rasulullah kepada kita. Yang pertama, jangan lupa tuan-tuan, puan-puan semua, adalah diri kita sendiri dan alam sekitar ini. Bagi kita umat Islam yang berpegang kepada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, jangan pernah luntur, jangan pernah mencair. Kita tetap berpegang, seperti halnya yang disampaikan oleh Imam Al-Busiri radhiyallahu an di Iskandariyah sana. Beliau menyusun Nazam Al-Burdah yang di dalam kitab sholawatnya Syekh Muhammad Fadil
tercantum salawat al-burdah. Boleh saya bacakan satu bait? Kalau tidak keberatan, ikuti dengan nazam ya Rabbi bil Mustafa, boleh semua kan? Boleh. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ini sangat dalam. Bagaimana Rasulullah akan menjadi manusia yang mengejar-ngejar dunia? Justru sebaliknya, dunia takkan ada kalau tidak ada dia. Masih yakin? Tuan-tuan masih yakin bahwa dunia ini takkan ada kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Maha Penciptanya, tetapi Allah pun mempunyai sunnatullah, menciptakan sesuatu ada bahan-bahannya. Tadinya Allah hanya sendiri, tak ada bumi, tak ada matahari, tak ada bintang, tak ada langit, tak ada surga, tak ada neraka. Allah berkehendak mewujudkan makhluk. Maka makhluk pertama yang ia ciptakan adalah Nur Muhammad. Ini sudah sangat banyak orang yang tak senang itu. Dengan bermacam-macam dalil, orang dibuang, dijauhkan daripada itu. Saya sebagai salah seorang murid tasawuf berani mengatakan, ketika umat Islam kehilangan kesadaran, keyakinan terhadap Nur Muhammad, maka ia tidak akan berupaya untuk mengejar hakikat Muhammad. Saya ulangi, sebagai salah seorang khadim kun, apapun posisi saya nanti, bahwasanya ketika kita mengatakan apa itu Nur Muhammad, itu bualan, itu bohong, itu Israiliyat, itu pembicaraan yang dibuat-buat, itu dhaif dan bermacam-macam, silakan. Tetapi ketika kita kehilangan pembahasan Nur Muhammad, hilang keyakinan dari kalbu kita, takwa kita tidak akan menjadi takwa sempurna, tuan-tuan. Masih adakah sekarang orang yang berani melaksanakan zikir beratus-ratus ribu? Sungguh sulit. Zikir sedikit, Allahumma anta salam, loncat sudah. Baru wirid sedikit, baca sholawat sedikit, sudah merasa puas. Karena yang dikejar hanya pahala. Ingin mendapatkan pahala imbalan dari Allah sahaja. Tidak bicara wusul. Ini yang hilang dari umat Islam, termasuk di Nusantara. Dari utara Myanmar sampai selatan Jawa sana, orang tak lagi banyak bicara soal wusul ilallah. Yang dibicarakan adalah jaza, pembalasan. Kalau kita menurut kepada ulama ahli tasawuf, ahlu tahqiq, ahlul qurbah, wassawabu fi maudhi'i ulfid dawa. Orang yang ibadahnya hanya ingin pahala, itu masih sama dengan kelas kambing dia sebut. Ia mengembik karena ia ingin makan, diberi makan ia berhenti. Hadirin, inilah yang melemahkan Islam. Kita tidak terlalu kurang pengetahuan. Kalau ilmu sudah boleh, yang hafiz Quran banyak, yang faham tafsir banyak, yang masih faham hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, saraf, ma'ani, bayan, badai, makulat, istiqaq, munadharah, mantik, di pondok-pondok Nusantara ini masih diperdalam. Tetapi yang sangat kurang adalah ilmu rasa. Tidak tembus pengetahuan dari otak ini ke dalam kalbu. Kalbu pun masih salah paham. Karena kalbu diterjemahkan hati, maka dianggaplah kalbu adalah daging hati. Padahal kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri kita, dimensi ketuhanan dalam diri kita. Tak ada fisik, bukan fisikal. Sanubari bukanlah perasaan, tapi sonubar adalah nama buah. Sonubar adalah nabuah, organ tubuh yang seperti buah sonubar adalah jantung.
Latifatul qalbi berada di wilayah jantung di sebelah kiri. Hadirin rahimakumullah. Baik. Jadi yang pertama, mari kita jangan lupa bahwa kita semua ini, bumi ini yang kita makan nasi, makan roti, asalnya dari tumbuhan dari tanah dari Nur Muhammad. Itu asbab barokah itu. Orang sekarang mencari barokah, minta doa kemana-mana, padahal barokah di depan mata sendiri dia lewat. Yakini. Ulul albab adalah alladzina yadhkurunallah. Mengingat melihat makhluk tembus kepada Allah. Lihat dalam Al-Hikam, may yashhadil kaun walam yashhadillah fi aw indahu aqablahu aw ba'dah. Siapa orang melihat kaun, melihat makhluk tapi ia tidak tembus pada Allah, menunjukkan bahwa hatinya masih tertutup. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu, yang kedua, bait yang kedua adalah da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ia tak pernah berhenti mengajak umat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Terus beliau mendakwahkan sehingga dakwah tersebar kemana-mana, termasuk sampai ke Nusantara. Pertanyaannya adalah afa immata au qutilan galabtum ala aqabikum. Itu asbabun nuzulnya adalah perang Uhud. Tetapi masih berlaku bagi kita wahai umat Nabi Muhammad manakala ia wafat. Apakah kamu yang ditinggalkan akan kembali menjadi jahiliyah? Tentu kita menjawab tidak, menurut mulut. Tetapi kenyataannya dalam akhlak sehari-hari, ternyata sunnah Rasul banyak ditinggalkan. Karena itu dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya mengajak diri sendiri dan ikhwan akhwat sekalian, mari kita hidupkan sekurang-kurangnya gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Syahadat kita perkuat satu dengan talabul ilm. Hidupkan majlis-majlis ilmu bagi orang tua maupun anak-anak, bagi pemuda maupun pemudi. Yang kedua adalah tilawah Quran. Usahakan dalam sehari semalam adakanlah waktu sekurang-kurangnya 30 menit untuk baca Al-Quran. Ada keluarga yang suami satu, istri satu, anak tiga, Qurannya satu, tak pernah berebut. Kenapa tak pernah berebut? Karena memang tak baca. Ya. Betul? Ada yang seperti itu? Sudahlah, yang sudah-sudah. Mari ke hadapan karena kita sudah membuat ijtima, perpaduan ulama Nusantara. Kami semua mewakili dari 11 negara ini. Mudah-mudahan ya Rabb, dengan perjuangan kami yang sudah, sedang dan telah yang akan kami lakukan, maka umat Islam di Nusantara ini sekurang-kurangnya menyediakan waktu untuk baca Quran. Tidak habis dengan musik, tidak habis dengan hura-hura yang tidak berguna. Selanjutnya dengan apa? Zikrullah, zikir. Bicara tasawuf, sering orang salah paham, menganggap bahwa ahli tasawuf adalah ahli baca kitab tasawuf. Mohon maaf dengan hormat, itu adalah ahli ilmu tasawuf. Yang disebutkan tasawuf, lihat di dalam kitab Tanwirul Qulub, bukan hanya ma'rifatus sifat minal mahmudat wal mazmumat, tetapi juga wa kaifiyatu tathhiri, dan upaya pembersihannya. Karena itu dengan hormat, apakah semuanya sudah mempunyai metode berzikir untuk membersihkan kalbu? Sudah punya semua apa belum? Kalau sudah, terima kasih. Kalau belum, dengan hormat kepada para masyaikh, saya ingin memberikannya kepada tuan-tuan sekalian. Apa memerlukan? Silakan. Antara lain, di antara metode zikir, tarikah zikir, mengikuti Said Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau adalah cucunya Syekh Muhammad Fadil, cucu yang ke-25. La ilaha illallah diucapkan dengan lidah
ditarik dengan rasa dari pusar ke ubun-ubun, menembus 3 latifah. Latifah akhfa di tengah dada, latifah nafsi antara 2 alis, sedangkan latifah kolab di atas ubun-ubun. Kalimat ilah ini dijelaskan dalam kitab Fathul Arifin Sayyidi Syekh Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, guru besar Masjidil Haram, imam besar Masjidil Haram di Jabal Qubais sana di saat Makkah, dipimpin oleh para ulama sufi, ahlul qurbah, ahlul muraqabah pada Allah. Agak berbeda dengan sekarang, mohon maaf. Maka diucapkanlah kalimah la seperti tadi, ilaha menembus di dada sebelah kanan, illallah menembus di dada di sebelah kiri. Bagi yang memerlukan, mari kita sama-sama mengucapkannya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Diamalkan paling kurang setiap pada sholat fardu 165 kali. Itu petunjuk dari beliau Syekh Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Apakah sendiri atau secara berjamaah? Yang kedua, yang terakhir, merupakan upaya mencintai Rasul. Karena ada beribu-ribu macam upaya mencintai Rasul. Adalah zikir untuk mengisi setiap denyut jantung. Banyak orang menganggap bahwa nikmat besar dari Allah adalah kereta mewah, rumah besar, tapak luas. Padahal denyut jantung berapa juta ringgit harganya. 1 kali denyut jantung. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Denyut jantung akan ditanya oleh Allah, nafas pun akan ditanya oleh Allah nanti. Dengan hormat kepada para mursyidin, saya tidak bermaksud melangkahi, tetapi kesempatan yang sangat berharga ini agar terbawa pulang, tak hanya mendengarkan syarahan ceramah, dalil-dalil, tetapi ada yang bisa diamalkan. Mari kita tundukkan kepala ke sebelah kiri. Bagi yang memerlukan, tundukkan kepala ke sebelah kiri. Pejamkan mata, rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit, rapatkan dagu ke dada sebelah kiri. Sebutlah dalam setiap denyut jantung nama Allah di dalam kalbu. Mohon izin, sebutlah di dalam kalbu. Saya akan mengetuk mic ini sebagai komando terhadap ketukan jantung di dalam dada kita. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Rabb, Engkau telah mengutus Rasulmu mendakwakan Islam. Sahabatnya membawanya ke tanah kami, ke Nusantara. Wali-walimu, orang-orang yang dekat kepadamu telah menyebarkannya kepada kami, ya Allah. Islam telah berjaya beratus tahun di Nusantara, ya Rabb. Kini kami mengalami keterpurukan, ya Allah. Kini persatuan kami porak-poranda, ya Rabbi. Umat lain semakin merangsek kemana-mana. Negara-negara kebanggaan kami di Timur Tengah sana diporak-porandakan oleh musuh-musuhmu, ya Allah. Kami lemah, doa kami tumpul, zikir kami tak tembus. Engkau dulu membantu Nabi Musa menghadapi Fir'aun, kuat mampu, bahkan Fir'aun pun mati. Engkau dulu menolong Nabi Ibrahim menghadapi Numrud, tak bawa tentara, tak bawa senjata, membawa zikir, mampu menghadapi Numrud. Numrud dengan tentaranya hancur, ya Rabb. Kau sampaikan ini dalam Al-Quran. Ini bukan dongeng cerita pengantar tidur, tapi adalah rumus petunjuk yang kami abaikan sekian lama. Mengapa kami sekarang, ya Allah, belum Engkau tolong, ya Rabbi? Palestina 68 tahun terus menerus dengan korban sudah tak beraturan. Tentara, manusia, masyarakat sipil, anak-anak, bayi, perempuan jadi korban, dibantai oleh mereka. Mengapa pertolonganmu belum turun, ya Allah? Bagaimana nasib Islam di negeri kami? Bagaimana masa depannya, ya Rabb? Tergantung pada kami, karena Engkau telah memberikan petunjuk.
kami akan berupaya membangkitkannya kembali ya Allah. Tafsir Wali Agungmu Syekh Abdul Qadir Jailani telah sampai lagi kepada kami. Kitab-kitab leluhur kami telah kami temukan lagi. Kami akan menggalinya ya Rabb. Kami akan bersatu ya Allah. Kami akan membuang sekat-sekat suudzon di antara kami. Kami akan membangun para pemuda-pemuda rijalullah, ulama-ulama mukhlisin. Kita buang pertikaian, kita buang sifat kibir, kita buang sifat yang buruk, jubun, penakut, tak sopan dalam kalbu, muruah kita tingkatkan insyaallah. Allahu Allah. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Kami sayang anak cucu kami ya Allah. Kalau engkau tidak kuatkan lagi Islam sekarang, anak cucu kami mau jadi apa? Jangan sampai anak cucu kami menjadi manusia murtad, atau mungkin muslim munafik, zahirnya muslim tapi akhlaknya mengikuti akhlak kafir ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kepada yang memerlukan, karena harus ada kalimat ijab dan qabul, saya sampaikan ajaztukum, silakan jawab, qabiltu dan silakan diamalkan. Terima kasih. Mohon maaf yang saya sampaikan mungkin singkat tetapi kami kurang santun. Itulah yang dapat kami sampaikan sebagai salah seorang khadim daripada kun kekeluargaan ulama Nusantara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.